wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ke-12 dan materi kita ke-12 ini tentang strategi penyihatan dan divestasi, strategi perusahaan pemimpin pasar. Selamat menyaksikan videonya ya. Strategi penyehatan perusahaan merupakan sebuah langkah yang diambil oleh perusahaan atas kondisi strategis yang tidak baik dan mengancam keberlanjutan usaha. Ada juga faktor-faktor dari ketidaksehatan perusahaan yang bisa dilihat dari lingkungan bisnis, internal perusahaan, atau juga kombinasi keduanya. Namun kita lihat terlebih dahulu definisi dari strategi penyehatan. Dikutip dari Jen ya 2000, strategi penyihatan atau turnaround merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembalikan perusahaan dari kondisi penurunan prestasi ke kondisi berlaba. Jadi itu adalah definisi dari strategi penyihatan ya, teman. Nah, keputusan strategis yang tidak serius dalam mengatasi ketidaksehatan perusahaan itu dapat menyebabkan kerugian panjang dan tentu saja dibutuhkan proses penyehatan organisasi dengan segera, baik dari sisi penyehatan strategi dan juga penyehatan operasional. Lalu apa saja sebab-sebab dari ketidaksehatan perusahaan? Mengutip bukunya Suarsono ya, ada beberapa sebab-sebab dari ketidaksehatan perusahaan. Yang pertama, ketidakcakapan manajemen. Dalam memahami ketidakcakapan manajemen, tepatnya ketidakcakapan yang dimaksud yaitu terkait kompetensi manajerial dan kepemimpinan dalam perusahaan. Lalu ada pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan ini ya tentu saja juga memiliki atau menjadi sebab ketidaksehatan dari sebuah perusahaan. Karena pengendalian keuangan yang rendah atau bahkan tidak ada menjadi sebab yang umum untuk perusahaan yang tidak sehat. Dalam hal ini manajemen tentu saja ya tidak memiliki informasi keuangan yang cukup dan bermakna untuk pengambilan kebijakan dan dasar analisis. Lalu yang ketiga, kesalahan manajemen modal kerja. Untuk pengelolaan modal kerja dalam perusahaan menjadi hal yang sangat penting karena ketersediaan modal kerja juga berdekatan dengan ketersediaan kas perusahaan. Yang keempat, yaitu struktur biaya yang tinggi. Perusahaan dikatakan tidak memiliki keunggulan biaya di mana perusahaan gagal menyusun dan merealisasi struktur biaya yang rendah. Dan yang kelima, yang menjadi sebab dari ketidaksehatan perusahaan adalah ketidakberdayaan dan kebingungan organisasi. Artinya, manajemen perusahaan tidak cepat dalam mengambil sebuah keputusan pada permasalahan atau juga peluang yang muncul yang menjadi indikator sebab ketidakberdayaan dan kebingungan organisasi. Lalu, sebelum merencanakan bentuk strategis penyihatan apa yang paling tepat, baiknya sebuah manajemen menentukan jenis penyihatan yang sesuai dengan permasalahan dari perusahaan. Ya, nah menurut Suarsono, berdasarkan jenisnya, strategi penyihatan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada penyihatan operasional atau operational turnaround, di mana kesadaran manajemen dalam penurunan kinerja perusahaan secara luas perlu adanya identifikasi lebih lanjut terkait intensitas dan sebab penurunan kinerja. Misalnya, apakah penurunan disebabkan faktor internal atau juga eksternal mungkin ya, atau pada penurunan kinerja secara pasti perusahaan memiliki masalah pada ketidaksehatan operasional yang inefisien. Namun tentu saja perlu diketahui apakah permasalahan meluas hingga pada ketidaksehatan strategis. Lalu yang kedua adalah penyehatan strategi atau strategic turnaround. Nah, dalam proses bisnis, perusahaan memiliki kemungkinan untuk salah dalam menentukan capaian apa yang akan diraih di suatu periode. Strategi yang kemudian tidak sesuai dengan selisih jauh antara ekspektasi dan kenyataan ini tentunya memerlukan proses penyehatan dari segi strategi. Ya, nah kemudian ya hal tersebut disebut sebagai penyehatan strategi ya atau strategi penyehatan. Kita lihat selanjutnya langkah-langkah dari penyehatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengembalikan ya situasi atau perusahaannya menjadi sehat kembali. Yang pertama yaitu mengembalikan situasi yang serba tidak teratur ke dalam keteraturan. Ini bisa dilakukan di awal dari ketika diketahui bahwa perusahaan ini sudah mulai tidak sehat. Yang kedua, memberikan penilaian secara menyeluruh tentang kemungkinan penarikan penghasilan dari piutang dagang ya yang normalnya berjangka waktu pendek. Lalu yang terakhir adalah mulai dipikirkan kemungkinan mencari sumber tambahan penghasilan baru.
Selain langkah-langkah tersebut, ada juga proses penyehatan, di mana proses ini ya dipilih oleh manajemen perusahaan dalam mengimplementasikan strategi penyehatan yang dipilih. Manajemen ya dalam hal ini tidak semestinya menerapkan strategi dalam waktu yang bersamaan karena perlu mengetahui arah jalan yang harus tempuh untuk meng-cut ya atau mengakhiri kinerja perusahaan yang buruk dan kembali menjadi perusahaan yang sehat. Kita lihat ya beberapa proses penyehatan dari perusahaan. Yang pertama, manajemen melakukan evaluasi menyeluruh ya. Evaluasi menyeluruh ini biasanya memerlukan waktu 1 bulan hingga sampai 3 bulan. Ya, selain itu manajemen juga ya membuat rencana ya setelah melakukan evaluasi, manajemen membuat rencana penyehatan dan rencana ini biasanya memerlukan waktu 1 bulan sampai 6 bulan. Lalu yang ketiga, manajemen mengimplementasikan rencana penyehatan yang telah dibuat ya dan ini juga memerlukan waktu sekitar 6 bulan sampai 12 bulan, waktu yang cukup panjang ya. Lalu yang keempat, manajemen membuat langkah stabilisasi perusahaan dan ini biasanya memerlukan waktu sekitar 6 bulan sampai 12 bulan sebagaimana halnya mengimplementasikan rencana penyehatan. Lalu yang terakhir ya, manajemen artinya sudah mulai mempersiapkan ya ke arah pertumbuhan bisnis dan ini memerlukan waktu 1 sampai 2 tahun, waktu yang cukup panjang. Tapi tentu saja kita perlu optimis ya, walau bagaimanapun perusahaan yang tadi sudah mulai terindikasi tidak sehat ya bisa melakukan tahapan-tahapan dan juga proses-proses penyehatan agar kembali sehat. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke strategi divestasi atau divestasi ya, divestitur, di mana divestasi ini didefinisikan sebagai pengurangan beberapa jenis aset berupa keuangan atau juga barang. Jadi divestasi ini ya, strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan modal untuk realisasi strategi baru. Ya, caranya dengan cara menjual ya, menjual satu bagian atau juga unit bisnis dari sebuah organisasi tersebut. Nah, strategi divestasi ini dapat diimplementasikan sebagai bagian dari strategi berputar turnaround untuk memangkas unit bisnis perusahaan yang tidak menguntungkan. Ya. Nah, ada beberapa ciri-ciri perusahaan yang perlu menerapkan strategi divestasi dengan segera. Setelah memahami apa itu divestasi, teman-teman kita lihat ciri-ciri perusahaan yang perlu menerapkan strategi divestasi. Yang pertama adalah perusahaan telah menerapkan strategi turnaround, namun gagal dalam meningkatkan nilai perusahaan secara positif. Lalu yang kedua, beberapa bagian divisi dari perusahaan bertanggung jawab atas hasil kinerja yang buruk secara keseluruhan. Dan yang ketiga, perusahaan membutuhkan suntikan modal uang secara tepat, namun tidak dapat menggunakan sumber-sumber formal karena status perusahaan yang tidak menguntungkan debitur. Ciri yang keempat dari perusahaan yang perlu menerapkan strategi divestasi dengan segera yaitu beberapa divisi ya dari perusahaan memiliki moral yang rendah dan tidak sesuai dengan visi dari manajer tingkat atas. Dan ini secara umum tidak selaras dengan divisi-divisi yang lainnya di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif namun sedang ada kejenuhan strategis akibat keputusan-keputusan yang gagal menambah nilai perusahaan. Artinya ketika sudah ada 5 ciri tersebut maka perusahaan perlu segera menerapkan strategi divestasi. Nah, kita lanjutkan ke bagian macam atau metode divestasi, di mana divestasi ini tidak hanya menggunakan metode penjualan aset saja, tapi juga ada metode yang lain ya. Di mana yang pertama itu ada spin off. Nah, metode ini bisa digunakan dengan cara misalnya melepaskan salah satu divisi kerja menjadi anak perusahaan baru ya. Tapi ada catatannya. Misalnya, perusahaan induk tetap mengawasi operasional dan keuangan anak perusahaan tersebut ya. Nah, hanya saja metode spin-off ini ya perusahaan induk tidak mendapatkan keuntungan atas divestasi. Lalu yang kedua ada cara tracking stock ya. Nah, cara tracking stock ini di mana perusahaan melakukan divestasi dengan memecah kepemilikan saham ya. Nah, pemecahan kepemilikan saham ini menjadi entitas yang lain, baik itu perorangan atau juga cabang yang lainnya ya. Lalu ada yang ketiga cara carve out ya. Carve out ini artinya menjual ya, menjual saham dari anak perusahaan kepada pihak lain. Ya, jadi sudah punya anak perusahaan, ya sahamnya itu dijual ke pihak lain, tetapi anak perusahaan tersebut harus sudah bisa mandiri tanpa sokongan perusahaan ini. Lalu yang keempat, ada cara atau metode dengan penjualan aset. Nah, ini cara yang paling umum ya tentunya ya dalam penerapan strategi divestasi. Penjualan aset ini misalnya saham ya atau anak perusahaan dan juga lain-lain.